Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak pada rakyat Indonesia. Pak Anies Baswedan yang selalu diidentikan dengan politik identitas, politik yang dekat dengan Islam radikal, politik intoleran. Ini kita lihat diskusi Pak Anies, bagaimana beliau menjelaskan, bagaimana beliau menjawab tentang persepsi-persepsi seperti itu, fitnah-fitnah yang dilontarkan buzzer-buzzer dan fitnah-fitnah terhadap Pak Anies Rashid Baswedan di media sosial. Kita lihat kenyataan di Jakarta seperti apa Pak Anies Rashid Baswedan memimpin. Faktanya seperti apa selama beliau memimpin 5 tahun di Jakarta. Simak diskusinya sahabat-sahabatku. Moga-moga fitnah terhadap Pak Anies Rashid Baswedan, persepsi-persepsi masyarakat yang telah termakan oleh isu-isu dari para buzzer-buzzer bahwa Pak Anies adalah orang atau pemimpin yang mengutamakan politik identitas. Ternyata kenyataannya kita di Jakarta ini selama beliau memimpin, alhamdulillah beliau mengayomi semuanya, baik berbeda agama, baik beda suku, kita semua Pak Anies ayomi. Simak diskusinya sahabat-sahabatku semuanya. Kemudian Pak Anies kalau di masyarakat itu kan dianggap mungkin dekat dengan golongan tertentu atau terlalu ke kiri dan sebagainya, dan terlalu ke kanan. Wah. Dia orang kiri, Pak. Waduh. Kalau nggak jelas identitas. pertanyaannya bagaimana Pak Anies memastikan besok ketika jadi presiden atau putusan dari capres ini Bapak bisa menjadi pemimpin untuk semua masyarakat Indonesia? Ya. Dengan mau bilang kanan rawani. Bilang aja kanan gitu loh. Apa tuh? Susah ya bilang kanan gitu. Mas Cahyo, Anies sudah bertugas 5 tahun di Jakarta, Mas. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Oke? Loh, saya bisa jawab ke Anda gini. Mas Ayo, saya akan jadi bapak bagi semua. Saya itu kan akan semua, Mas. Lah saya sudah ya. Itu yang saya jawab tadi, Mas Adit. Kalau saya menjawab Anda menanyakan masa depan, saya bisa menjawab yang buat Anda merasa keluar ruangan ini lega. Cocok wong iki. Oke? Apa? Karena omongan dia sesuai dengan kemauan saya. Oke? Omongan dia sesuai kemauan saya. Anda jangan tanya masa depan. Siapapun bisa membual di depan Anda tentang masa depan. Anda tanya, Pak Anies, kenapa kebijakan Anda itu kemarin A, B, C, D, F, G? Nah, saya bisa tunjukkan di Jakarta indeks demokrasi terbaik, toleransi terbaik, bahkan kohesivitas. Ini studinya oleh Nanyang State University, Nanyang Technological University. Di Jakarta itu tidak ada polarisasi, yang ada kohesivitas. Yang ada polarisasi di mana? Sosmed. Tapi di masyarakat itu tidak ada. Oke? Tidak ada. Lalu Anies di ujung, ada nilai UN-nya tuh di ujung itu. Yang nggak bisa diulang lagi. Apa namanya? Evaluasi kepuasan publik di ujung periode. Yang melakukan 2 surveyor yang bukan sahabatnya Anies. Vox Populi dengan LSI. Yang satu 83%, yang satu 80%. Oke? Artinya nggak ada itu polarisasi yang diduga. Jadi Mas Cahyo, saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan.
Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Dan tidak usah bertanya masa depan. Iya, jangan nggak valid lagi. Jadi, apalagi kalau pertanyaan gini, Pak Anies kan ada persepsi. Loh, persepsi udah ditanyakan. Ya terserah orang ya Pak. Iya dong, Pak Anies ada kenyataan, tanyanya begitu. Loh, masuk Andanya bertanya persepsi? Bener nggak? Pak Anies ada persepsi. Loh, kok tanya saya? Persepsi dia kok gitu. Kalau tanya ke saya, tanya Pak Anies, Anda sudah 5 tahun nih. Ada kenyataan Anda begini. Nah, itu saya baru jawab tuh. Itu bisa saya katakan sekarang. Kenapa? Itulah sebabnya ketika saya menjadi gubernur, 3 tahun pertama saya tidak memberikan kesempatan wawancara dengan media internasional. Kenapa? Karena media internasional taunya itu, Mas. Sama seperti kalau kita dengar berita dari Melbourne, mereka nggak tahu masalah detail urusan kota Melbourne. London nggak tahu, taunya wali kotanya Muslim, kan gitu. Nah, dunia juga taunya ada calon gubernur Kristen dan calon gubernur Islam, kan gitu kira-kira. Kenapa saya tunggu 3 tahun? Ketika sudah tahun keempat, saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali nih sekarang kami diurusin sama gubernur. Baru pertama kali kami, nah, saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi Mas, yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling main dan menjawab pertanyaan seperti Mas Cahyo ini. Gitu. Jadi ini bukan pertanyaan pertama ya. Ya, itulah jawaban dari Pak Anies Rashid Baswedan pada salah seorang yang bertanya bahwa Pak Anies Baswedan dekat dengan politik kanan, dan persepsi selama ini Pak Anies adalah mengutamakan politik identitas. Jadi sahabat-sahabatku semua telah dijawab dengan fakta beliau selama memimpin di Jakarta. Jadi tidak perlu lagi kita menjawab persepsi-persepsi yang belakangan ini terus digaungkan oleh para lawan-lawan politik Pak Anies Rashid Baswedan, para buzzer-buzzer yang dipelihara sama ini oleh oligarki, tetapi menjawabnya tuduhan itu, fitnah itu dengan fakta selama Pak Anies memimpin di Jakarta. Adakah kebijakan Pak Anies di Jakarta yang diskriminatif? Adakah kebijakan Pak Anies di Jakarta yang tidak adil? Apakah kebijakan Pak Anies di Jakarta tidak berpihak pada warga Jakarta? Oke sahabat-sahabatku, itu jawaban dari fitnah-fitnah terhadap Pak Anies selama ini. Kita lihat dari diskusi tadi. Terima kasih sahabat-sahabatku. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak pada rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.